Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-'afwul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu fina bil busyra wan nudur. Allahumma salli ala nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsyadana wa iyyakum ilan nur. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi ta'atillah wa rasulih, wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah tabaraka ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina akhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah wa rasulih wa yansuruna Allah rasulah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati, diberkahi, merupakan kebahagiaan bagi panjenengan. Yakin hidup panjenengan, lelakon panjenengan mboten wonten malih pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menikalah jalan ingkang ngantarkan panjenengan ati panjenengan merasa ayem, tentrem, nikmat rasanya gesang menika. Lan menika mboten saged diraosaken, dinikmati oleh siapapun kecuali yang sing manut dumateng para nabi dan para rasul dan para siddiqin dan para syuhada dan orang-orang yang bergaul, bersahabat, berakrab terhadap sesama orang-orang soleh. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang salat Jumat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, Muharram menika identik dengan persatunya atau persatuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya dari kota Mekah yang hijrah ke Madinah. Orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah itu disebut kaum muhajirin. Hijrah ke Yathrib yang dulu waktu itu bernama Yathrib, kemudian dinamakan Madinah Al-Munawwarah, yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdomisili di Yathrib, kemudian diubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang selalu memancarkan cahaya. Tidak sebatas cahayanya ini di lingkungan komplek kota Yathrib, tapi menyebar ke seluruh dunia. Jamaah sekalian kaum muslimin sedang salat Jumat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para pakar sejarah utawi ahli sejarah yang disebut zaman keemasan hanya terjadi pada masa Rasulullah bersama sahabat. Karena apa? Mereka menyatu dalam bidang akidah, belum ada firqah, belum ada madhab. Misalnya kalau dalam bidang tauhid adalah madhab al-Asy'ariyah atau Ibnu al-Maturidi. Kalau dalam bidang fikih ada madhab Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Al-Hanafi dan lain sebagainya, termasuk dalam bidang akhlak. Semuanya masih menyatu.
Karena apa? Kalau terjadi suatu perselisihan, aduannya, laporannya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang menjawab Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terjemahan dari Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah kalau menyampaikan sesuatu perkataan tidak pernah menuruti kemauan nafsunya, tidak ingin mencari popularitas nama, tetapi adalah selalu disetir oleh wahyu. Jamaah sekalian kaum muslimin sedang sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, dalam skala kecil panjenengan sebagai seorang bapak termasuk sebagai pemimpin keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah negara. Kalau kampung itu baik, kalau warga itu baik, kalau kepala rumah tangga itu baik, insya Allah kampung menjadi baik. Kalau kampung atau desa itu menjadi baik, insya Allah dalam lingkungan lebih besar lagi, insya Allah misalnya kecamatan akan baik, dan seterusnya sampai pada sebuah negara. Oleh karena itu jamaah sekalian kaum muslimin sedang sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, persatukanlah sampai sebagai sosok keluarga. Persatuan ini akan mengantarkan panjenengan langsung menuju surga. Masya Allah. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajim wa dzurriyyatim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar fa ni'ma uqbadar. Shadaqallahul adzim. Jannatu adnin, surga Aden, yadkhuluna, akan dimasuki oleh kepada surga Aden, waman solaha, yaitu orang yang soleh, layaknya seperti panjenengan ini, min abaim, dari nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, misalnya sampai bapak, nenek, buyut, cangga, gantung sewur, uduk-uduk dan seterusnya. Masya Allah. Wa azwajim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatim, dan anak cucu mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan mengawal masing-masing pintu surga Aden itu. Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera, kenikmatan yang dulu panjenengan sabar kita hidup di dunia. Sabar memiliki arti luas, memiliki dalam akidah, syariah, dan akhlak. Fa ni'ma uqbadar, itu adalah nikmat yang pungkasan, yang paling puncak. Jamaah sekalian kaum muslimin sedang sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk mempersatukan dalam skala kecil, skala minor. Ajak mereka bersatu, jangan sampai tercecer. Jangan sampai seperti apa yang terkandung di dalam surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'atan nur. Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma wa lam yughniya anhuma wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya fakhonatahuma, istrinya itu khianat. Walam yughniya anhuma, keduanya Nabi Lut dan Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak sanggup mengajak istrinya. Kenapa? Khianat. Tidak mau bersatu dalam bidang akidah, tidak mau beriman, tidak mau diajak kebaikan. Khianat terhadap istrinya. Khianat terhadap suaminya, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, maka Allah perintahkan agar mereka masuk ke dalam neraka, golongan orang-orang yang masuk neraka. Lah inilah suaminya orang beriman, bukan hanya sebatas orang beriman, tapi ini nabi. Nabi Nuh, Nabi Lut,
Masya Allah, termasuk Nabi Nuh itu termasuk kelompok min ulul azmi, orang yang sabar, tabah menghadapi tantangan dan ujian setiap cobaan. Tapi istrinya tidak mau bersatu karena khianat. Akhirnya gimana? Si suami masuk surga, si istrinya masuk neraka. Begitu juga, ini contoh suri teladan. Banyak model-model kayak begini. Suaminya itu rajin ibadah, wonge apik, beriman dan beramal soleh, yo ngaji, yo sembayang, yo sodako, yo perhatian terhadap yatim piatu dan lain sebagainya, wapi. Tapi istrinya maslo khianat. Pun juga sebaliknya, wa daraballahu alladzina amara imra'ata fir'aun Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, begitu sebaliknya. Tadi sang suami masuk surga, istri masuk neraka. Tapi ini sebaliknya. Si istri orang yang beriman, istiqomah melaksanakan salat, melaksanakan perintah Allah. Api doanya Nabi, doanya Siti Asya, ya Rabbi, itqalat Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najji min ali fir'aun. Ya Allah, bangunkan aku ya Allah surga di sisimu ya Allah, dan selamatkan kami ya Allah dari godaan Fir'aun ya Allah dan saudara-saudaranya ya Allah. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan kami selamatkan ya Allah dari godaan orang-orang aniaya, orang yang zalim, orang yang ingkar, orang yang malas ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Begitu juga sebaliknya, ya Allah, ada seorang suami tidak bertanggung jawab, terus istrinya juga begitu. Dia sama-sama tidak beriman. Diajak kebaikan, diajak berbuat baik, malah menghina. Layaknya seperti Abdul Hisam, yaitu Abu Lahab. Kedua-duanya divonis oleh Allah karena apa? Menentang Allah dan Rasulnya, menentang Rasulnya, menentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah itu murka dan Allah marah. Sehingga Allah ketika itu, saat beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sekitar Ka'bah, itu saudara-saudara sekalian, apakah kamu percaya pada saya? Mereka langsung percaya Muhammad, percaya Muhammad. Kenapa? Karena engkau adalah Muhammad, kelompok kami, golongan kami, suku kami. Baik, bagaimana saudara-saudara sekalian, kalau kerabatku, kalau kami diserang musuh? Abu Lahab langsung mengatakan, Muhammad, kalau kau diserang musuh Muhammad, aku yang lebih awal maju, aku yang berhadapan dengan musuh Muhammad, serahkan semuanya itu padaku Muhammad. Baik paman, dengan suara lantang Abu Lahab. Kemudian ini Rasulullah menyampaikan, hai saudara-saudara sekalian, hai bani kaumku, hai saudara kerabatku, aku perintahkan kepada kamu kalau begitu tinggalkan sesembahan nenek moyangmu, sembahlah Allah yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lu Muhammad, cuman begini, alihadza jama'tana ilain. Apakah cuma begini Muhammad kau kumpulkan kelompokku dan golongan Muhammad, kau ajak menyembah Tuhanmu yang kau katakan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan satu pun tidak ada yang menyayanginya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Seketika itu langsung Allah turunkan ayat ini, tabat yada abi lahabi watab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, celaka. Saya sampaikan tadi namanya sendiri Abu Hisam, Abdul Uzza. Karena dia itu orang punya nama, orang terkenal, popularitas namanya, orang ganteng, pengikutnya banyak, maka disebut Lahab. Tabat yada abi lahabi watab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, celaka. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, semua usahanya, kekayaannya sia-sia, tidak ada gunanya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, nah mestinya kan wa zaujatuhu hammalatal hatab, mestinya begitu oleh ahli tafsir, bukan dari saya.
celakalah istrinya. Tapi karena istrinya namanya Ummu Jamilah ngajak para wanita-wanita, para istri-istri untuk memprovokasi Muhammad agar mereka tidak percaya, membakar Muhammad agar mereka benci pada Muhammad. Wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Jamaah sekalian kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan kami dalam mimbar ini di dalam bulan Muharram ini yaitu bulan persatuan. Dalam skala minor, dalam skala kecil, bapak sebagai sosok kepala rumah tangga mengajak istrinya dan anaknya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanu wa amilus sholihat. Kalau sudah wa amanu wa amilus sholihat, walladzina amanu lanudkhilannahum fis sholihin, dalam surat Luqman ayat 7. Orang-orang beriman dan orang beramal soleh, sungguh kami masukkan mereka ke dalam lingkungan orang-orang baik. Di dalam ayat lain surat Luqman, innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun na'im. Orang-orang beriman dan beramal soleh, kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh nikmat. Jadi kita mempersatukan keluarga dengan amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Insya Allah panjenengan masuk, istri panjenengan, bapak-bapak panjenengan terus ke atas sampai anak cucu cicit akan masuk surga bersama-sama sesuai dengan firman Allah tadi, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajim wa dzurriyyatim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim.